Potensi sumber daya pesisir yang ada di eretan Kabupaten Indramayu. Yang pertama yaitu potensi tambak udang Paname. Di pesisir eretan Kabupaten Indramayu, para warga di sini yaitu memanfaatkan daerah pesisir untuk daerah tambak, yaitu berupa tambak udang Paname. Potensi selanjutnya di daerah pesisir eretan Kabupaten Indramayu yaitu wisata pesona laut. Biasanya para pengunjung berasal dari daerah Indramayu dan sekitarnya. Tempat wisata ini yaitu merupakan terobosan baru dari masyarakat sekitar untuk memanfaatkan tanaman bakau atau mangrove dan dijadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi, dan dibangun juga bangunan yang terbuat dari bambu untuk bisa berfoto atau berselfie dengan spot laut dan juga spot tanaman bakau atau mangrove. Para pengunjung terlihat senang karena biaya masuk yang cukup murah, hanya dengan 10.000 per orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Telah melakukan identifikasi permasalahan yang sering terjadi di kawasan pesisir pantai eretan, yaitu terjadinya rob. Rob merupakan banjir yang disebabkan oleh air laut yang menggenangi daratan, yang disebabkan oleh kurang kokohnya pertahanan dalam pemecah gelombang tersebut, sehingga menyebabkan air laut tersebut menggenangi daratan. Nah, selain itu, permasalahan yang sering terjadi di kawasan pesisir pantai eretan itu biasanya masalah sampah. Sampah yang masih ditemukan di sekitar pantai eretan. Masih banyak sampah-sampah yang berserakan di kawasan pesisir tersebut, sehingga sampah tersebut mengganggu aktivitas warga yang ada di kawasan pesisir pantai laut eretan. Permasalahan yang terakhir yaitu pada peternak udang yang ada di kawasan pesisir pantai eretan. Biasanya itu kekeringan dan juga kurangnya lahan yang memadai. Nah, menurut salah satu dari pegawai petambak udang tersebut, jika musim kemarau, petambak tersebut akan memproduksi garam. Tetapi jika musim penghujan, para petambak tersebut beralih profesi kembali menjadi petambak udang yang memproduksi banyak udang, salah satunya itu udang windu. Nah, dari kurangnya lahan tersebut, para petambak hanya bisa menyewa beberapa kolam tambak yang ada di kawasan pesisir pantai eretan. Sampaikan pada banjir rob itu kita ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan pemanenan air pada daerah atas, kemudian membuat pompa untuk daerah bawah, dan membendung air laut yang datang ke daratan. Yang kedua, membuat sumur resapan sehingga air yang berada di permukaan
tanah akan menambah volume air yang ada di bawah tanah. Yang ketiga itu melakukan konsep waterfront city atau membangun rumah kita menjadikan rumah kita lebih tinggi atau rumah panggung kayak gitu. Yang keempat yaitu melakukan konsep tidal gate, yaitu meletakkan pintu air atau pintu pasang surut di daerah muara. Yang kelima yaitu pembangunan polder, yaitu pembuatan kolam kecil untuk menampung rob. Kemudian pada permasalahan cuaca ekstrim di tambak udang, yaitu membuat atau menyesuaikan proses penyemaian benih udangnya. Solusi dari permasalahan yang ketiga yaitu menanggulangi sampah-sampah yang ada di sekitar pesisir pantai. Beberapa solusinya yaitu yang pertama adalah menanamkan bahwa pola hidup sehat dan bersih itu adalah baik. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai pihak yang paling bisa untuk mengontrol masyarakat lebih memperketat untuk peraturan dari pengolahan sampah. Yang ketiga yaitu perlu adanya kelompok atau komunitas yang mengkampanyekan aksi-aksi untuk pembersihan pesisir dan juga pengelolaan sampah. Yang keempat adalah solusi dari pendidikan dari pendidikan baik itu sekolah maupun perguruan tinggi untuk lebih mengetahui lagi bagaimana pengolahan sampah dan juga pembersihan dan kampanye-kampanye lainnya. Yang kelima yaitu perlu adanya kegiatan rutin pembersihan pesisir pantai di sepanjang pesisir. Yang keenam yaitu pengelolaan sampah bisa dimulai dari rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga mengelola sampah-sampahnya dan juga berbagai industri juga bertanggung jawab pada sampah-sampahnya.